dipersembahkan oleh beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan per telepon tadi kepada pihak eksekutif, dan insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan tindak lanjuti. Selamat malam pemirsa, di bulan Juni ini aksi mahasiswa di sejumlah titik menjadi sorotan kita bersama. Apakah ini murni mengeluarkan aspirasi kritik kepada pemerintah yang rasional, karena seorang filsuf ternama Jürgen Habermas mengatakan bahwa ketika kritikan, masukan untuk eksekutif tersebut bersifat rasional, maka ruang dialog demokrasi akan berjalan secara lancar antara pemerintah dan juga mahasiswa saling mendengar satu sama lain. Pemerintah tidak takut, tidak geras sama sekali diberikan apapun itu amunisinya dari mahasiswa. Malam hari ini kami bahas lebih tajam di catatan demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih pada BHS yang terus mendukung catatan demokrasi. Boleh tepuk tangan untuk BHS? Karena malam hari ini ruangnya merupakan generasi muda, kami menghadirkan banyak universitas di meja catatan demokrasi. Ada dari Binus University, thank you for your coming. Ini ada mahasiswa pertukaran pelajar langsung dari Prancis, Mbappe teman-teman. Piala Dunia guys. Kemudian ada juga dari Ibnu Khaldun, mana suaranya Ibnu Khaldun? Trisakti. Yang alma mater warna kuning dari Universitas Indonesia. Temannya ada di sini? Belum ada, belum datang menuju ke catatan demokrasi. Kami juga ingin mengenalkan dua panelis kita yang luar biasa di meja tengah. Format panelis adalah bertanya kepada narasumber kita. Ada Profesor Abdul Haris Fatihivon, Guru Besar Bidang Ilmu Damai dan Resolusi Konflik UNJ. Malam Prof. Sehat Prof, saya mau dengar suara Prof. Selamat malam. Luar biasa Prof ya, mengikuti aksi mahasiswa, ada yang riuh, ada yang panas, tidak masalah Prof ya. Nanti formatnya pertanyaan sekali kami ingatkan. Kami juga menghadirkan Korwil FBR Jakarta Barat. Ada HA Mujamil Saleh, Pak Mujamil Saleh. Terima kasih banyak Pak Haji. Selamat malam semua. Malam Pak Haji. Di sisi kiri saya, Indra Mahfuzi, Koordinator Aliansi BEM Sebogoraya. Mas Indra. Kemudian ada Sandi Mandela Simanjuntak, Ketua Umum GM FKPPI. Dan di sisi kanan, ini yang kemarin betul-betul jadi pemberitaan, marak di mana-mana, wajahnya muncul, FYP di TikTok, viral di berbagai kanal media sosial. Ada Fatima Azhara, Wakil Ketua BEM UI. Pengamat politik kita, Bang Ubedillah Badrun. Malam Bang Ubedillah. Dan yang di tengah ini, yang di tengah bukan presenter ya, yang presenter tetap harus berdiri. Tapi terima kasih banyak di tengah agenda yang sangat padat, Bang Hasan Nasbi, penasihat khusus Presiden bidang komunikasi, berkenan hadir malam hari ini. Saya langsung ke Mbak Fatima, apakah murni aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini konsisten, tidak ditunggangi sama sekali, tuntutannya apakah tetap sama? Mbak Fatima. Ya, terima kasih Bang Andro sebelumnya pertanyaannya. Sebelumnya di sini tentu kalau ada yang mengatakan ditunggangi atau tidak, sebelumnya sempat ada semacam analisis media sosial gitu yang sempat beredar juga di salah satu televisi nasional juga yang sudah melakukan analisis gitu bahwa ternyata sesungguhnya yang cukup anomali adalah pendapat-pendapat yang merasa bahwa aksi mahasiswa itu tidak organik gitu. Jadi ternyata mayoritas dari sentimen sosial media itu memang merasa bahwa tuntutan mahasiswa itu sesuai dengan rakyat. Meskipun sebetulnya kita punya akar sendiri dari tuntutan kita. Mungkin kita tidak sepenuhnya dari apa yang rakyat rasakan saja gitu ya. Tapi kita sebagai satu generasi muda kita punya concern tersendiri. Yaitu pertama kita merasa bahwa saat ini kita dihadapkan
oleh masalah dari dua arah yang berbeda, yaitu dari masa lalu dan masa depan gitu. Dari masa lalu apa masalahnya? Korupsi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan yang dari masa lalu ini tidak selesai-selesai gitu. Dan dari arah masa depan kita juga punya permasalahan, yaitu kita dituntut untuk bisa bersaing secara global dengan teknologi, AI, kemudian bagaimana orang-orang tuh bisa bekerja dengan satu pekerjaan yang maju gitu, mengikuti dengan perkembangan global. Nah sehingga dari dua arah masalah ini kita menyimpulkan bahwa masalah masa lalu itu akan terus menghantui kita, generasi masa kini untuk menghadapi masa depan. Sehingga menjadi tugas bapak-bapak yang ada di pemerintahan hari ini untuk menyelesaikan permasalahan masa lalu ini terlebih dahulu. Yang ada di depan mata, Fatima, yang ada di depan mata saat ini, yang dihadapi oleh halayak. Menurut Anda masalah apa yang dihadapi di depan mata saat ini? Menurut saya yang paling terlihat di depan mata masalah masa lalu yang masih ada adalah korupsi. Seperti yang kita bisa lihat bahwa MBG bahkan kepala-kepalanya dicopot karena permasalahan korupsi. Negara kita ini saya rasa semua orang setuju ya bahwa kita tidak akan pernah maju kalau seandainya permasalahan korupsi ini masih ada terus gitu, Bang Andro. Tapi aparat penegak hukum sudah bertindak, 3 kepala sekaligus dicopot. Menurut Anda itu sudah merupakan bagian akomodasi penegakan hukum yang adil dan merata? Ya menurut saya itu sesuatu hal yang normal dan harus dilakukan, tapi itu bukan sesuatu kebaruan gitu. Menangkap seseorang yang ternyata diduga melakukan korupsi itu suatu kewajiban, dan saya ingin mengingatkan bahwa penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh presiden gitu. Ini proyek yang paling diperhatikan presiden tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya, meskipun di akhirnya ditangkap itu sebuah kewajiban menurut kami. Tapi sesungguhnya Fatima, sebagai mahasiswa kami yakin teman-teman mahasiswa masih idealis. Menurut Anda gagasan aspirasi ini ditampung tidak oleh pemerintah? Ditampung, ditindaklanjuti kalau versi Fatima sejauh ini? Versi kami masih sangat minim ya Mas Andro, karena respon-respon terbaru pemerintah setelah kita aksi pun menunjukkan sikap-sikap yang empati. Padahal ironisnya tuntutan kita yang kelima adalah sebetulnya untuk pemerintah lebih empati dan mengakui ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi kan so far yang terlihat adalah kita tidak akan pernah menghentikan MBG, ini pemerintah sudah hemat kok. Terus terkait kenaikan BBM ada juga yang berpendapat bahwa salah sendiri orang-orang yang tadinya memilih untuk menggunakan kendaraan yang cc-nya tinggi sehingga pakai Pertamax. Jangan komplain dong kalau harganya naik dan sebagainya. Ini menurut kita satu respon-respon yang sangat tidak elok, jauh dari menampung aspirasi justru. Bang Hasan Hasbi, respon pemerintah kita langsung dengarkan. Baik, terima kasih. Saya juga merasa terhormat hadir di forum seperti ini, dan tentu dialog itu sesuatu yang sangat penting. Dan kalau dibilang misalnya pemerintah tidak peduli dengan suara masyarakat, di forum ini pemerintah hadir. Mungkin harusnya menteri yang hadir atau kepala Bakom, tapi beliau sedang berduka cita karena orang tuanya meninggal malam ini. Jadi saya menggantikan beliau. Tapi tetap saja ini kan perwakilan pemerintah dan hadir di ruangan ini. Nah, kalau kita sejak awal berdirinya Republik ini, setiap pemerintahan ada demonstrasi mahasiswa. Zaman Bung Karno ada demonstrasi mahasiswa, zaman Pak Harto ada, zaman B.J. Habibie ada, zaman Gus Dur ada, zaman Bu Mega ada, zaman Pak SBY ada, zaman Pak Jokowi ada, zaman Pak Prabowo juga ada. Jadi demonstrasi mahasiswa itu kayak sudah, ya mungkin kita bisa tebak nanti siapapun presiden berikutnya juga akan ada demonstrasi mahasiswa. Nah, kalau kita mungkin ada pikiran yang kurang baik terhadap pemerintah, misalnya masalah tentang korupsi dan kemiskinan misalnya. Korupsi harus kita akui masih jadi PR besar. Makanya ketika awal dilantik dalam 1-2 kali rapat kabinet pertama, Presiden mencanangkan 4 perang. Perang pertama itu perang terhadap korupsi. Perang kedua itu perang terhadap judi online. Perang ketiga terhadap penyelundupan, dan perang keempat terhadap narkoba. Dan dalam setiap pidato Presiden di rapat kabinet, baik itu tertutup maupun terbuka, rapat paripurna maupun rapat terbatas, Presiden berulang-ulang ngomong, jangan main-main, kamu mengerjakan ini jangan main-main. Saya sebelum dilantik pesan Presiden cuma itu, terima kasih Anda sudah mau dilantik kembali, tapi jangan pernah main-main sama uang negara. Ini pesan yang berulang-ulang disampaikan oleh Presiden,
Dan itu beliau serius soal itu. Tapi harus kita akui bahwa memang masih ada orang yang tergoda, ya selalu ada aja orang yang tergoda untuk kemudian menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Tapi setelah melihat bukti-bukti yang ada, kalau pemerintah kan nggak bisa bekerja berdasarkan rumor, berdasarkan gosip, tapi setelah melihat bukti-bukti yang ada, jalankan tanpa pandang bulu. Mungkin baru kali ini ada satu institusi yang tiga-tiganya, pemimpinnya ada 3 tuh. Okay. Ada 4 pemimpinnya tapi 3 diambil untuk diberhentikan kemudian diusut. Nah kalau masalah kemiskinan, memang ini yang menjadi concern betul-betul dari pemerintah saat ini. Kita sebut aja ya, walaupun kita bisa berdebat implementasinya. MBG sendiri juga paling besar pasti menyasar kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi keluarga-keluarga yang awalnya harus menyediakan makan 3 kali sehari buat anaknya, sekarang dia menyediakan 2 kali sehari. Ada ekosistem ekonomi yang muncul di tingkat desa. Ada supplier telur, supplier sayur, supplier tahu, tempe, dan lain-lain. Ini kan ekosistem ekonomi yang muncul di tingkat bawah. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu didirikan untuk anak-anak yang dikasih pendidikan gratis pun mereka nggak mampu. Coba dikasih gratis aja mereka nggak mampu. Itulah sekolah rakyat. Kan pendidikan gratis ini. SD, SMP itu kan pendidikan sudah gratis. Tapi orang-orang yang di level paling bawah dikasih gratis pun mereka nggak mampu. Kenapa? Nggak ada uang buat beli sendal, sepatu, nggak ada uang buat ongkos, nggak ada uang buat jajan. Bahkan mungkin dia harus bekerja untuk memenuhi kehidupan dia hari ini. Untuk itu dibuatkan sekolah rakyat. Kenapa? Karena pemerintah percaya pendidikan adalah satu faktor terpenting untuk memutus mata rantai kemiskinan. Itu yang dijalankan oleh pemerintah. Ada lagi koperasi kampung nelayan merah putih. Itu juga untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, pelayanan, supply, ya termasuk juga perbaikan, termasuk juga kapal bagi nelayan-nelayan kita yang juga hidupnya sebagian besar belum sejahtera. Nah, kalau misalnya tantangan dari masa lalu, saya setuju. Ini akan jadi PR. Mungkin ini juga masih akan jadi PR buat pemerintahan berikutnya. Bahkan mungkin 20-30 tahun lagi tetap akan jadi PR, tapi mungkin skalanya beda. Gradasinya pasti ada. Tapi kita harus juga fair melihat bahwa sekarang korupsi besar dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Jadi kalau sekarang kalau pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, yang dikerjakan misalnya pemerintah menyita jutaan hektar perkebunan yang melanggar aturan. Itu pemerintah berhadapan dengan oligarki. Pemerintah sekarang menetapkan bahwa ekspor itu nggak boleh lagi under invoicing, under pricing, harus tercatat betul-betul. Jadi nggak boleh marginnya diambil oleh orang di luar negeri. Itu pemerintah berperang dengan oligarki dan nggak gampang. Dan serangan balik oligarki ini juga nggak main-main. Saya kasih contoh, tukang parkir on the road di jalan itu, kalau dipasangin meterannya, mereka juga ngamuk itu, dirusak tuh meteran parkirnya, supaya tetap bisa under pricing setoran parkir ya. Nah apalagi ini kapital besar ketika mereka ekspor batu bara, ekspor sawit, ekspor paduan besi, dibuatkan meterannya tentu mungkin akan ada perlawanan balik juga. Nah ini yang sedang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Jadi keras ini pertarungan dari luar ini, keras ini. Jaringan kapital internasional yang ingin menjatuhkan presiden, menjatuhkan pemerintah, mendiskreditkan pemerintah, menumbangkan pemerintah, itu keras perlawanannya sehari ini. Jadi menurut Bang Hasan Nasbi rasanya tidak fair kalau hanya melihat sepotong saja. Ditanggapi lu boleh? Saya nggak bilang nggak fair, justru saya ingin menyajikan sisi sebaliknya. Okay. Sisi yang satu lagi supaya kita bisa melihat seluruh sisi secara objektif. Kalau kita bisa melihat 360 derajat, kenapa kita harus dengan sudut pandang 45 derajat kan? Pertanyaan saya, apakah mahasiswa melihat seluruh lini sisi tersebut, Fatimah? Ya tentu kalau ditanya kita melihat seluruhnya atau tidak, tentu kita sebetulnya melihat. Tapi terima kasih tambahan informasinya Bang Hasan Nasbi ya. Meskipun menurut kita
setiap orang yang mencalonkan menjadi presiden seharusnya sudah mengekspektasikan bahwa dia harus mengalami itu, sehingga itu bukan hal yang mengejutkan bagi kita dan bukan hal yang harus kita kasihani sebetulnya. Tapi ya kita dukung gitu untuk Pak Prabowo dan jajaran pemerintahannya untuk melawan oligarki dan sebagainya, tentu itu kita yang kita harapkan gitu. Tapi ada 3 hal menarik sebetulnya kalau boleh saya tanggapi ya dari Bang Hasan Nasbi. Yang pertama, Bang Hasan Nasbi mengatakan bahwa kita sepertinya tidak perlu ada pikiran yang kurang baik ya terhadap pemerintah gitu. Karena tadi sudah dijelaskan berbagai alasannya yang saya kurang setuju, karena menurut saya itu akan membuat kita lupa pada esensi demokrasi gitu. Karena demokrasi salah satu esensinya adalah bahwa negara itu a necessary evil gitu. Sebuah kejahatan yang seolah kita paksakan untuk hadir demi satu keteraturan yang lebih baik gitu. Sehingga pada prinsip demokrasi kita memang harus selalu mencurigai negara gitu. Sehingga negara juga saya rasa jangan mengadu belas kasih gitu ya, antara kayak oh rakyat susah sehingga demonstrasi dan sebagainya, tapi kasihani juga dong pemerintah karena sudah begini-begini, jadi mari kita dukung sama-sama. Dukung sama-sama itu adalah dengan kita melakukan peran kita untuk mencurigai negara karena memang harus begitu dalam demokrasi gitu ya. Saya rasa Bang Hasan Nasbi dan semuanya juga sudah tahu, mungkin ini hanya sedikit reminder. Dan di sini tadi Bang Hasan Nasbi juga mengatakan bahwa oke, Pak Prabowo sangat berkomitmen jangan sampai terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Maka itu adalah bentuk betapa Presiden Prabowo itu sangat menjaga dari korupsi. Saya ingin mengaitkan ini pada yang Bang Hasan Nasbi bilang selanjutnya, yaitu bahwa pemerintah bekerja berdasarkan fakta bukan rumor gitu ya. Menurut saya ini bisa menjawab hal yang kedua tadi gitu, bahwa faktanya meskipun Presiden Prabowo mengatakan jangan terlibat korupsi dan sebagainya, faktanya korupsi tetap terjadi. Di mana terjadinya? Di program yang paling diperhatikan dan paling ditaruh di etalase depan nih dari pemerintahan Presiden Prabowo gitu. Jadi korupsi ini terjadi bahkan di etalase depan tuh sudah terjadi, bahkan di ketua-ketuanya, bukan di belakang-belakangnya lagi. Artinya bagaimana dong asumsi kita terhadap belakang-belakangnya pada program-program yang mungkin lewat dari perhatian Presiden Prabowo misalnya yang bukan program unggulan, sehingga kita juga mengkritik berdasarkan fakta juga sebetulnya gitu. Bang Hasan Nasbi, boleh langsung dijawab Bang? Iya. Jadi ketika korupsi terjadi, kita juga harus paham white collar crime itu canggih. Jadi tidak sesederhana kita ngelihat copet kemudian tangkap tangan, begitulah dia lagi copet. Tapi white collar crime ini canggih dan muter-muter. Jadi ketika kita ingin mengungkapnya, kita juga harus punya fakta-fakta yang kuat. Dan sekarang setelah fakta-faktanya kuat, temuan BPKP luar biasa, dan ini langsung dieksekusi tanpa tedeng aling-aling, Presiden berhentikan orangnya, dan orangnya besoknya langsung ditahan, langsung diusut oleh Kejaksaan Agung. Ini sebagai bentuk komitmen. Dan itu orang yang sangat dekat dengan Presiden. Jadi bukan orang yang jaraknya 1 kilo dari Presiden, itu orang yang jaraknya 1 meter dari Presiden, tanpa tedeng aling-aling. Jadi ini bentuk komitmen untuk mengedepankan pemberantasan korupsi. Karena bagian dari Astacita itu juga poin terpentingnya adalah pemberantasan korupsi. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini tidak minta dikasihani. Pemerintah ingin menjelaskan supaya sudut pandang masyarakat itu tidak hanya 45 derajat, tidak hanya 90 derajat, tapi bisa berputar, bisa melihat keseluruhan aspek sehingga nanti bisa menimbang dengan adil. Kita tidak akan mendikte timbangannya akan seperti apa, tapi kalau kita sudah ajak memutar semuanya, saya yakin timbangannya meskipun versi masing-masing akan jauh lebih adil, kira-kira kayak gitu. Ya, Bang Hasan Nasbi ya tadi mengatakan bahwa ini orang terdekat Presiden sehingga lagi-lagi itu adalah satu bentuk komitmen. Lagi-lagi mungkin disinilah kita agree to disagree ya, bahwa ternyata parameter bagi pemerintah mungkin adalah menangkap orang yang dekat dengan kita, menangkap orang tanpa tedeng aling-aling. Tapi masalahnya bagi mahasiswa dan bagi rakyat mungkin ya, keberhasilan itu adalah ketika tidak ada lagi korupsi bagaimanapun juga, sehingga yang harus dikejar adalah sistem bukan perorangan gitu. Karena dalam satu, ya mungkin nanti pakar tata negara bisa menambahkan juga ya di lain kesempatan, tapi dalam satu konsep bernegara kita tidak mengincar orang untuk membuat negara ini menjadi tidak ada lagi korupsinya gitu. Kita mengincar sistem, bagaimana kita bisa menerapkan satu sistem yang seminimal mungkin terjadi korupsi. Nah ketika orang terdekat Presiden saja sudah melakukan korupsi gitu ya, bisa melakukan korupsi padahal Presidennya se-watchful itu nih. Jadi kalau kita ibaratkan tadi dari Bang Hasan Nasbi kan, Prabowo ini sudah sangat mengawasi semuanya nih. Kalian semua jangan sampai korupsi. Tapi di sini aja ada yang korupsi, gimana yang di sana, jauh-jauh di sana. Jadi
sebetulnya lagi-lagi menurut kita adanya korupsi dan ditangkap dan sebagainya itu bukan bukti keberhasilan Bang, tapi itu adalah bukti bahwa sistem yang dibentuk itu masih gagal untuk menghindarkan kita dari kerugian korupsi gitu. Baik, pemerintah harus menanggapi, tapi yang kami salut sengaja di segmen awal ini kami mempertemukan antara mahasiswa dan pemerintah, artinya sebenarnya dialog itu bisa terjadi. Meskipun perbedaan pandangannya sangat curam, tapi saling mendengarkan satu sama lain patut kita apresiasi bersama teman-teman mahasiswa ya. Narasumber lain akan kami libatkan usai jeda berikut ini hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kami kembali. Saya langsung ke Koordinator Aliansi BEM Sebogoraya, Mas Indra Mahfuji, melihat perbedaan pandangan antara mahasiswa dan juga pemerintah. Kalau dari perspektif Anda, bagaimana Mas Indra? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini adalah pengamalan penting bagi saya dan berharga. Melihat perbedaan pandangan dalam konteks berdemokrasi, dalam negara demokrasi itu adalah hal yang wajar. Terus juga melihat hari ini bagaimana pemerintah menanggapi, kemudian merespon tuntutan-tuntutan mahasiswa, kemudian hari ini teman-teman mahasiswa juga ikut turun ke jalan, terus menyuarakan aspirasi masyarakat, itu juga hal yang wajar menurut saya. Terus tadi saya sedikit mencuplik apa yang dikatakan oleh Mbak Fatimah, izin Mbak Fatimah juga dengan Bapak Hasan Hasbi, terkait permasalahan yang hari ini kerap kali terjadi, bahkan dari periode-periode sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang tidak akan pernah selesai. Tadi terkait korupsi, kemiskinan, dan yang lain-lain, ketimpangan sosial dan yang lain-lain. Tadi juga Bapak Hasan Hasbi sempat menyampaikan terkait sebenarnya demonstrasi ini sudah terjadi bahkan sejak zaman Bapak Soekarno Pak ya, Bapak Soekarno dan seterusnya sampai hingga hari ini akan terus terjadi demonstrasi tersebut. Maka kita perlu lihat dan kita perlu pandang. Pertama, kita harus akui juga dan kita harus yakini bahwa demonstrasi atau kegiatan parlemen jalanan, unjuk rasa itu hal yang sangat wajar dan dilindungi dalam konstitusi kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Kemudian di sisi lain, dalam hal penyampaian aspirasi, kita perlu melihat dari berbagai aspek dan berbagai sisi, Mbak. Pertama, soal tuntutan yang kita bawakan, gitu. Terkait isu-isu yang akan kita bawakan. Apakah kemudian isu-isu ini adalah hasil daripada resapan belanja masalah di masyarakat? Apakah kemudian isu-isu atau poin-poin masalah ini adalah hasil daripada permasalahan yang ada di sosial masyarakat, begitu? Karena hari ini kita melihat banyak gerakan mahasiswa yang sifatnya, mohon maaf, reaksioner Bang. Dia reaksioner ketika ada sesuatu yang menurut dia, wah seru nih, jadi ajang untuk seru-seruan aja gitu. Pada akhirnya gerakan mahasiswa itu tidak berdasarkan pada data, fakta, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kan kita lihat juga, sekarang ada terjadi distrust besar-besaran. Kalau kata Prof. Mahfud MD itu, beliau menyampaikan setidaknya ada 4 ciri bahwa negara itu akan menuju pada negara hancur. Pertama ada disorientasi, ketidakadilan misalkan, ketimpangan misalkan, kemudian ada distrust. Ketika disorientasi sudah terjadi, maka akan ada distrust gitu. Nah, distrust ini semakin melebar. Distrust ini bukan hanya distrust antara kita mahasiswa dengan pemerintah, atau distrust yang terlebar hari ini adalah distrust masyarakat dengan pemerintah, tapi justru sebaliknya juga terjadi gitu. Pemerintah distrust terhadap kita teman-teman mahasiswa, mungkin terjadi disorientasi dalam hal gerakan mahasiswa itu sendiri. Nah, menanggapi juga tadi dengan terkait penyampaian masalah korupsi misalkan, yang masalah tidak pernah bisa diselesaikan dari masa lalu. Nah, kenapa nggak kemudian kita fokus kepada solusi gitu? Kita fokus kepada solusi. Kita tetap menjadi mitra kritis pemerintah, tapi juga kita harus bisa dan mampu mendorong agar, oh kalau ini salah, solusinya ini loh gitu. Oke, kita bicara korupsi, tadi Mbak menyampaikan soal korupsi ini tidak hanya diatasi oleh perorangan, kepada perorangan, tapi harus dengan sistem. Ayo kita dorong, sama-sama kita dorong, sahkan RUU perampasan aset misalkan. Ini jelas, karena koruptor itu menurut saya memang fair kalau dia, oh jangan cuma ditangkap dong gitu. Miskinkan dia kalau perlu. Jebloskan dia, miskinkan dia gitu. Rampas hak yang sudah diambil dari rakyat dan kembalikan kepada rakyat.
Nah, Mas barangkali Indra, itu. tapi saya cukup kaget ketika Anda mengatakan ada mahasiswa yang melakukan aksi tidak sesuai dengan keresahan masyarakat. Mereka tidak mengkaji, tidak melihat, oh ternyata belanja masalahnya ini, tapi mereka hanya seseruan semata. Mbak Fatima? Iya, mungkin yang harus Ini sama-sama mahasiswa loh ya. betul. Di sini yang harus diperhatikan adalah tentu kita punya prinsip-prinsip yang sama ya, Mas Indra. tadi ya. Tentu di sini itu adalah hal yang prinsip kita gitu sebagai mahasiswa. Jadi terima kasih Mas Indra sudah membagikan kepada abang-abang di sini tentang bagaimana prinsip kita dalam bergerak gitu, bahwa harus berdasarkan fakta dan data. Dan saya juga mengapresiasi Mas Indra yang juga punya semangat yang sama ya untuk bisa solutif dan sebagainya gitu. Nanti kalau misalnya Mas Indra punya solusi nih lagi terkait sistem bagaimana supaya tidak ada korupsi dan sebagainya, mungkin Mas Indra bisa kita pilih aja jadi presiden gitu. Karena kan tugas presiden sebetulnya untuk memikirkan solusi. Tapi kalau Mas Indra aja bisa memikirkan solusi, mungkin Mas Indra aja nih jadi kita pilih gitu kan. Itu satu. Dan yang kedua, saya sepakat tadi tentang bagaimana konsekuensi yang bisa diterapkan gitu ya pada orang-orang yang melakukan korupsi dan sebagainya. Meskipun di sini kita menyoroti juga menambahkan ya Mas Indra bahwa kita juga harus menerapkan aspek preventif itu sendiri gitu. Karena tentu tuntutan kita sebagai mahasiswa adalah dan sebagai rakyat tentunya kita tidak ingin uang kita tuh terus-terusan dicuri gitu. Sebagaimana mestinya sistem itu bisa mencegah orang dari melakukan korupsi itu sendiri. Dan di situ sih sebetulnya concern kita bahwa Pak Prabowo selalu mengatakan Indonesia ini adalah negara yang besar, negara yang luar biasa dan sebagainya. Seharusnya negara yang besar bisa mengatur bagaimana sistem di dalam negerinya sehingga tidak ada lagi korupsi terjadi. Kita libatkan dua panelis kita, Prof. Abdul Haris dan juga Pak Mujamil. Boleh Pak Mujamil, Prof. Abdul Haris. Ini antar panelis saling lempar-lemparan nih. Prof. Abdul Haris. Apa yang disampaikan oleh Mbak Fatima itu merupakan keresahan kita semua. Kita risau, kita sedih, ya. Bayangkan dana sejumlah 268 triliun kemudian disalahgunakan. Di saat yang sama banyak mahasiswa yang antri melaporkan mereka tidak bisa mendaftar ulang karena tidak punya dana, ya. Anda lihat kita ada mengalami masalah ekonomi saat ini. Dalam permasalahan ini saya melihat bahwa bagaimana pandangan Anda melihat selama ini peran dari pemerintah untuk memberantas korupsi, tapi kita lupa juga, jangan lupa bahwa peran parlemen juga sangat menentukan fungsi kontrol dari parlemen. Partai yang ada saat ini hanya satu partai yang merupakan produk Orde Baru, sisanya merupakan produk reformasi. Ya, bagaimana Anda lihat peran partai menjalankan fungsi kontrol untuk pemberantasan korupsi? Saya pikir eksekutif pasti membutuhkan partner, membutuhkan mitra, ya, dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Ya, saya minta tanggapan Anda ya. Terus terkait dari pernyataan Pak Hasan Nasbi, saya membaca hasil riset daripada Universitas Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan MBG bermanfaat pada masyarakat akar rumput, desil 1, desil 2, desil 3, 4, sampai 6. Tapi persoalannya saat ini, kebijakan MBG ini adalah kebijakan yang tanpa pilot project, sama rata semua. Kami mewawancarai satu tempat, wali kota mengatakan anak saya mendapatkan MBG juga. Sekda mendapatkan MBG, anak Sekda mengatakan dia dapat MBG juga. Jadi kebijakan apakah ini tepat sasaran atau tidak, ini yang harus dievaluasi. Terima kasih. Boleh dijawab dulu, boleh Mbak Fatima? Dijawab secara ringkas. Iya, sebetulnya terkait peran legislatif tadi, saya sebetulnya justru memang menjadi pertanyaan saya juga ya terhadap peran legislatif selama ini. Karena sejujurnya hari-hari ini kita melihat banyak sekali anggota DPR yang kebetulan mungkin menjadi jubir partai juga, sehingga seolah-olah mereka menjadi orang yang berbicara untuk eksekutif, bukan pada eksekutif gitu. Seharusnya kan parlemen itu kan dari kata parle yang artinya bicara gitu. Pada dasarnya harusnya bicaranya kepada eksekutif gitu, mengawasi eksekutif, apa yang salah dari eksekutif, apa yang harus dijelaskan oleh eksekutif pada rakyat, harusnya seperti itu. Nah tapi saya kira sekarang kita mengalami fenomena kekosongan legislatif gitu. Meskipun di Senayan itu penuh, tapi nggak ada yang menyuarakan apa yang rakyat ingin tahu dari eksekutif gitu. Akhirnya rakyat harus berteriak-teriak sendiri gitu. Saya rasa demonstrasi ini salah satu bentuk gitu, salah satu bentuk bahwa parlemen itu sekarang kosong gitu. Meskipun Senayan itu penuh, itu satu menurut saya. Dan yang kedua
terkait anak-anak yang tidak bisa mendaftar ulang itu juga merupakan isu yang kita sadari juga ya terjadi. Dan kita memang sangat menyayangkan ketika pemerintah kita ini sekarang masih berkutat pada hal yang sama itu-itu saja tentang bagaimana nih MBG misalnya apakah tepat sasaran atau tidak, sampai hari ini masih dibahas. Padahal ini sudah banyak dikemukakan oleh para pakar sejak Pak Prabowo itu masih melakukan debat capres gitu. Sehingga dari momentum yang begitu lama sampai hari ini kita masih muter-muter perihal itu, seolah-olah kita ini kehabisan pakar, padahal pakar kita ini banyak. Seolah pakar kita ini tidak mau bersuara, padahal mereka bersuara meskipun tidak diminta gitu. Sehingga di situ permasalahan kita, ketika pemerintah ini masih berkutat pada persoalan itu, sementara anak-anak kita 60.000 orang yang diterima SNBP tidak melakukan daftar ulang yang disinyalir karena persoalan ekonomi. SNBP itu biasanya anak-anak paling pinter loh di sekolah. Tapi kenapa mereka bisa tidak daftar ulang di perguruan tinggi negeri yang merupakan pilihan mereka gitu. Nah, bagaimana negara memikirkan hal ini gitu? Apakah ada yang sudah memikirkan hal ini? MBG untuk pendidikan dan sebagainya, tapi anak-anak yang sudah sampai pada pucuk perjalanan nih ketika mereka harus masuk kepada PTN, apakah ada yang memikirkan itu? Nah, itu yang saya ingin pemerintah juga harusnya menaruh perhatian yang cukup besar gitu, sehingga tidak hanya memberi anak nasi sekali sehari gitu. Tapi bagaimana mereka bisa akhirnya masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya. Sebelum dijawab Bang Hasan Hasbi, saya boleh ke Bang Sandi melihat keresahan teman-teman mahasiswa. Bang Hasan Sandi. Ya, jadi begini, saya ini hari ini saya mempunyai 2 memori Bang. Pertama, memori saya pertama adalah sebagai mantan presiden mahasiswa Trisakti dulu. Di sana ada adik saya. Ya. Kemudian memori kedua saya adalah sebagai ketua umum generasi muda FKBPI. Yaitu keluarga besar TNI Polri. Artinya saya mempunyai kegundahan di sini, ya kan? Artinya kritik boleh saja dilancarkan, tetapi harus dengan berkelas, ya. Jadi. Contohnya gimana tuh Bang? Yang berkelas tuh kemasannya bagaimana Bang? Ya, artinya kajiannya harus, datanya harus valid, kajian harus terstruktur, argumentasi harus terbuka. Jangan sampai orientasi ini berubah, ya kan? Jadi hari ini kita harus apresiasi mengenai mahasiswa, ya kan, yang sudah melakukan turun aksi, ya kan. Tetapi kajiannya harus lebih tajam lagi agar menimbulkan sesuatu solusi bagi pemerintahan. Aksi saya lakukan dulu Mas, aksi saya lakukan. Tetapi solusi lebih cenderung kepada solusi kemana arah perbaikan pemerintah harus lakukan. Mungkin seperti itu Mas. Soalnya kalau nggak keras katanya tidak akan didengar oleh pemerintah. Ada ungkapan seperti itu. Ya, saya rasa dulu saya waktu jadi mahasiswa juga menjadi orang yang paling keras. Tapi saya harus paham, keras itu, suara yang paling keras bukan berarti itu yang paling benar. Tetapi ruang dialog ini harus dijadikan. Kita saksikan kemarin bersama-sama Bang Nusron. Tidak ada ruang dialog di sana. Apa yang dikatakan pada saat itu mahasiswa? Apakah Anda merasa bersalah? Apakah Anda merasa bersalah? Di mana ruang dialognya? Saya menginginkan bahwa mahasiswa hari ini mempunyai kajian dan argumentasi yang tajam terhadap apa yang terjadi di bangsa hari ini. Bukan menjadi penghakiman seperti kemarin. Kalau kemarin saya melihat seperti penghakiman. Jadi tugas saya hari ini adalah saya mempunyai moral Bang. Moral saya adalah bagaimana ini menjadi pemersatu bangsa. Bicara mengenai persatuan Indonesia. Karena apa Bang? Karena ini penting. Ini kewajiban kita untuk mempersatukan bangsa. Saya paham ada ruang dialog, ada ruang lain-lain. Tapi saya menginginkan ada ruang persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi dialog tersebut. Mungkin itu Bang. Bang Ubedillah ditanggapi dulu Bang. Kritik boleh, tajam silakan, tapi harus menggunakan data, harus berkelas tadi bahasa Bang Sandi. Iya, saya kira yang disampaikan oleh Fatimah Zahra ini sangat berkelas saya kira. Dan dia based on data dan punya argumen yang cukup kuat. Begitu juga mahasiswa-mahasiswa lain dan yang demonstrasi itu juga mereka memiliki data yang cukup kuat. Jadi saya kira kita beri tepuk tangan buat mahasiswa yang peduli kepada bangsa ini. Yang kedua, saya kira kita sepakat ya bahwa diskusi, dialog kita ini adalah penting sebagai gizi demokrasi, apalagi namanya catatan demokrasi ya Mas. Ini kita berterima kasih buat catatan demokrasi yang memberi ruang berbeda di ruangan ini. Ada pikiran yang perlu kita koreksi. Tadi ada yang menyebut Indra bilang ada masih yang reaktif.
lalu Seseruan saja. iya seseruan saja, kemudian mahasiswa masih kasih solusi dong. Tadi sebenarnya pernyataan Fatima tuh kritik tajam buat mahasiswa yang meminta solusi. Sampai dia bilang, yaudah yang jadi presiden mahasiswa saja gitu. Sekarang yang jadi presiden itu Prabowo Subianto. Yang jadi anggota DPR adalah mereka-mereka dari partai politik. Mereka digaji negara dengan jumlah ratusan triliun total. Mereka punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan problem. Mahasiswa sudah membantu untuk menganalisis problem itu. Mahasiswa tidak punya otoritas. Apakah Fatima bisa memecat ketua MBG misalnya? Nggak punya. Apakah Fatima punya otoritas untuk menangkap koruptor? Tidak punya. Dan pemerintah dengan segala kekuatannya punya teknologi yang canggih untuk mendeteksi siapa-siapa yang korupsi itu. Kan dengan mudah sebetulnya. Ini soal otoritas. Jadi mahasiswa perlu dirubah tuh cara berpikir yang mahasiswa kasih sulit. Saya tahu Fatima pasti punya solusi. Misalnya. Dan punya data ya. Dari awal itu sudah diingatkan oleh mahasiswa. Sampai ada mahasiswa yang dari Jogja, namanya Tio Ardianto itu, yang membuat satir MBG disingkat dengan maling berkedok gizi. Itu sudah berbulan-bulan yang lalu. Sebetulnya itu adalah simbol, kritik simbolik bahwa ada maling loh di balik MBG. Karena dia juga based on data. Kan pada akhirnya terbukti. Beberapa waktu yang lalu, kemudian ketua MBG-nya ditangkap dan pimpinan ditangkap. Dan pemerintah tadi mengatakan tidak ada tebang pilih, nggak ada tedeng aling-aling. Itu bagus dan itu sudah diingatkan mahasiswa sekian bulan yang lalu. Jadi sebetulnya mahasiswa sudah ngasih tanda-tanda, mahasiswa sudah ngasih kritik. Oleh karena itu kritik mahasiswa itu di balik kritik itu pasti punya solusi. Saya yakin itu. Tapi yang menjadi soal itu yang punya otoritas siapa? Kan itu. Kalau saya tanya soal gerakan mahasiswa ini, Mas. Saya lihat mereka ini sangat murni. Bagaimana cara kita mendeteksi kemurnian gerakan mahasiswa? Yaitu dari gagasannya. Misalnya tuntutannya, mereka minta agar tidak ada pemborosan APBN. Siapa yang tidak sepakat dengan gagasan ini? Mereka dengan jelas meminta evaluasi total MBG. Siapa yang tidak sepakat dengan ini? Evaluasi total koperasi desa. Siapa? Bahkan sampai agak keras, bubarkan saja tuh MBG dan koperasi. Sebenarnya itu bahasa simbolik saking menumpuknya daya kritis mahasiswa itu. Jadi kalau kita lihat ide-idenya itu murni. Yang tidak murni justru mahasiswa yang aneh tuh. Misalnya ngaku BEM Fakultas Bersatu. Ternyata isinya para alumni. Ada yang bukan ketua BEM Fakultas. Jadi yang dikritik mahasiswa mesti mereka ini. Kemudian terakhir ada mahasiswa datang, maaf saya sebutkan, datang ke Wapres, ternyata dia dibayar 20 juta. Berdasarkan pengakuannya sendiri. Jadi sebetulnya mahasiswa begini-begini ini justru menjadi alat kaki tangannya, entah siapa itu. Yang kita sebut sebagai kaki-kakinya berwarna coklat misalnya. Jadi menurut saya, ketika mahasiswa mengkritik mahasiswa yang murni itu menjadi aneh. Yang justru harus dikritik adalah mahasiswa yang tadi itu. Yang pura-pura jadi mahasiswa, lalu membela pemerintah, ternyata isinya bukan ketua BEM pula. Ya kan? Mereka adalah bahkan sudah lulus, bahkan dibayar. Jadi sebenarnya kebisikan mahasiswa diperlukan, tapi mereka tidak punya otoritas untuk itu sesaat lagi ditanggapi. Kita harus Oke. ditanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Saya libatkan Pak Mujamil, ingin menyanggah apa yang dikatakan oleh Bang Ubed. Pak Mujamil silakan. Terima kasih Bang Ubedillah, Ubedillah ya. Ubedillah Badrun. Terima kasih. Ini kami ingin bertanya, kami ini warga Jakarta, keturunan Betawi, anak Betawi. Ini kita lagi bingung nih ya sama anak-anak mahasiswa ini. Pertama, saya mendukung untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa. Tetapi saya menolak. Saya nggak mau kejadian di kampung saya di tahun 2025.
itu catatan bagi saya. Aspirasi mahasiswa yang sangat baik dikotori dan dilukai dengan anarkis juga merusak fasilitas umum. Itu yang kita sayangkan. Kami orang Betawi nggak perlu apa-apa. Sebelum saya bertanya, saya nggak minta apa-apa. Kami orang Betawi ingin hidup tenang. Masyarakat hidup tenang agar bisa bekerja, juga bisa hidup layak, juga bisa berdagang. Bagaimana caranya? Bisa mensekolahkan anak, agar bisa mendidik anak supaya jadi mahasiswa yang luar biasa, jadi banggaan orang tua, juga mahasiswa untuk negara kita ini. Pertanyaannya Pak Mujamil. Pertanyaan saya, tujuannya pastinya apa? Karena saya ngelihat sekarang ini mahasiswa tujuannya nggak ada yang jelas. Kalau saya kurang jelas. Jadi saya tujuannya yang pasti apa sih? Kalau seandainya kita tujuannya baik, ya udah suarakan dengan cara baik. Jangan cara merusak fasilitas umum. Juga tahun 2005 kita lihat. Saya nggak mau terulang lagi di tahun 2006 ini. Ini suatu ingatan saya bahwa saya ini adalah orang Betawi, satu-satunya orang Betawi ini hanyalah apa? Jaga kampung, jaga Jakarta. Kalau seandainya mahasiswa menyuarakan aspirasinya, harus selalu bentrok dengan aparat, harus dengan rusuh, harus juga bikin fasilitas umum dihancurkan, dibakar. Dan satu lagi yang terakhir, tujuannya yang pasti yang mana? Ini sepertinya lebih tepat dijawab mahasiswa ya Pak Mujamil ya. Fatimah, lu boleh jawab. Ya, terima kasih Pak Muzamil. Saya menanggapi pada periode saya, alhamdulillah di aksi yang kemarin kita sangat damai. Kita tidak terjadi anarkis yang Pak Muzamil katakan, dan saya rasa itu bentuk wujud dari kepedulian yang orang-orang seperti Pak Muzamil ini selalu sampaikan pada mahasiswa gitu. Sehingga kita selalu menjaga aksi kita berjalan dengan baik. Dan apabila tadi disebutkan bahwa tujuan dari mahasiswa ini melakukan aksi kurang jelas, maka saya akan perjelas di sini bahwa tujuan kita untuk aksi itu adalah mewujudkan harapan yang Pak Muzamil katakan sebelumnya. Bahwa Pak Muzamil dan masyarakat tuh ingin hidup tenang, ingin bisa berdagang dengan baik, dan ingin melihat anak-anaknya masuk ke universitas menjadi mahasiswa yang membanggakan. Itu 3 tujuan yang ingin kita lakukan. Karena itu kita ingin bahan pokok diturunkan, BBM yang memberatkan rakyat diturunkan. Karena kita ingin masyarakat hidup tenang, tidak kepikiran setiap kali mau berangkat kerja bebannya banyak. Oke, tapi pertanyaan dari saya, apakah yang dilakukan dengan Bang Nusron kemarin itu dibenarkan? Di UGM maksudnya? UGM, ya kan itu. Artinya kalau memang itu datanya valid, argumentasinya terbuka, apakah yang dilakukan kemarin itu benar? Tidak ada ruang dialog. Kemarin itu adalah ruang penghakiman. Jadi saya punya pemikiran harus ada cara yang lebih elegan. Karena ketika negara sudah tidak berdialog dengan rakyatnya, maka jalananlah yang ditempuh. Jadi ruang-ruang politik menjadi ruang di jalanan. Jadi harusnya ada yang seperti ini, ruang dialog. Karena kalau sudah masuk ke dalam ruang jalanan, maka akal sehat mulai mati. Ya kan? Yang diinginkan hari ini adalah ruang diskusi seperti ini. Kalau yang seperti kemarin apa? Berkali-kali disampaikan, apakah Anda merasa bersalah? Berulang-ulang tidak ada ruang dialog di sana. Jadi yang kami inginkan, kami sepakat. Bukan tidak jelas, kita dukung dulu Fatimah. Ya kan? Tetapi saya menginginkan ada ruang dialog itu terbuka. Jangan mahasiswa, karena pada saat itu saya juga mahasiswa, merasa paling benar, masa argumentasinya paling benar. Ini juga salah. Kan begitu loh. Tetapi kalau ada ruang dialog, saya yakin Bang Hasbi juga, pemerintah tidak buta. Hari ini pemerintah telah bekerja. Ada 300 triliun yang sudah disita. Dari mulai mafia sawit, mafia timah. Artinya pemerintah hari ini negara telah bergerak. Sabar, ini baru tahun kedua. Ya kan? Artinya kalau memang ada ruang diskusi itu ya disilakan aja. Pintu DPR terbuka lebar. Kemarin saya lihat Pak Dasko turun, artinya terbuka lebar. Kan itu, terima kasih. Ya tentu harapan dari Bang Sandi ini tentu harapan kita juga gitu. Agar ruang dialog terbuka lebar.
agar ada aspirasi yang disampaikan kepada eksekutif. Tapi kan persoalannya kenapa orang itu bisa langsung sampai akhirnya turun ke jalan, karena setiap aspirasi selalu dibalas dengan, oh kita tidak akan melakukan ini, oh kita tidak akan begini, ini adalah janji kampanye. Terus Pak Presiden Prabowo sendiri setiap kali menanggapi dalam podium, di atas podium ya, selalu nye dan sebagainya. Jadi itu adalah apa ya, hal-hal yang akhirnya memicu masyarakat ini akhirnya turun ke jalan, merasa marah dan sebagainya. Belum lagi kita mengatakan bahwa Senayan itu isinya adalah orang-orang yang hari ini tiba-tiba jadi jubir gitu kan, menghadapi kita di forum-forum seperti ini tiba-tiba menjadi jubir pemerintah gitu, bukannya mengkritik pemerintah. Jadi absen terhadap peran legislatif itu juga penting untuk kita kasih catatan gitu ya, Bang. Bang Hasan Nasbi boleh Bang ditanggapi Bang? Karena aku sudah kelewat agak banyak nih, saya coba ingat-ingat nih berdasarkan Kita catatan. satu Bang, ini poinnya banyak sekali nih Bang pertanyaannya. Ya, tapi saya apresiasi buat dua adinda ini yang menurut saya nanti mereka punya potensi untuk masuk ke pemerintahan. Akan dirangkul ini Bang? Ya kan, biarkan jalan sejarah masing-masing lah untuk masuk ke dalam pemerintahan, sehingga nanti juga akan paham betapa kompleksnya ketika kita membicarakan sebuah pemerintahan. Tadi ada pertanyaan soal MBG. MBG ini dievaluasi iya, dan evaluasinya sangat radikal. Kepala BGN yang baru bilang akan moratorium, tidak akan ada penambahan dapur. Akan fokus kepada peningkatan kualitas yang memang diinginkan sejak awal. Dan penghematannya mungkin diperkirakan itu mungkin di atas 100 T dengan cara tidak menambah untuk sementara waktu, moratorium untuk sementara waktu mungkin penghematannya bisa di atas 100 T. Dan akan ada pemfokuskan, jadi negara sebenarnya ide awalnya adalah ini berlaku universal. Jadi ketika misalnya negara menawarkan, pemerintah menawarkan Anda mau terima MBG, nah kalau orang itu mungkin tidak disosialisasikan, ya mereka terima aja semua. Tapi kali ini sekolah-sekolah juga boleh menolak. Misalnya mereka tidak ingin dapat MBG, nggak apa-apa karena itu hak. Hak boleh tidak dipakai, boleh tidak diambil. Jadi itu yang mungkin menjadi perbedaan mendasar. Tapi kalau dibilang misalnya hentikan MBG, maka saya mau ngajak Anda melihat lebih luas lagi. Mutar lagi kita 360 derajat. Ketika Pilpres, itu masing-masing calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu tampil dengan proposal masing-masing. Mereka lagi tender nih di depan masyarakat. Ini tender saya, ini ide saya mau ikut tender ini nih. Dan gak ada yang disembunyikan, MBG itu ditaruh di depan. Dan peserta tender ini kebetulan yang dapat approval paling banyak dari masyarakat. Jadi bukan sekedar janji ini, tapi ini program yang memang juga di-approve oleh masyarakat. Tapi ketika implementasinya ada problem, ayo kita perbaiki sama-sama. Jadi pemerintah tidak menutup diri dari perbaikan. Tadi soal misalnya soal kuliah, apa perhatian pemerintah? Kalau saya tidak salah, kalian juga bisa cek nanti. APBN yang disiapkan untuk KIP kuliah itu mungkin 15 triliun. Itu bisa mengcover 1.050.000 mahasiswa. Jadi ini sangat bisa untuk dimanfaatkan. Ya, 1.050.000 mahasiswa itu bisa ditampung, diakomodir oleh KIP kuliah, termasuk juga kedokteran. Dan nilainya kan beda-beda itu. Ada yang 2 juta, ada yang 2,4 juta, macam-macam. Itu disediakan oleh negara untuk KIP kuliah sekitar jadi kalau mahasiswa kita ada sekitar 8,5 juta, ya sekitar 12,5% itu bisa diongkosi dengan KIP kuliah yang disediakan oleh negara. Dan perhatian negara, perhatian pemerintah terhadap pendidikan ini sebenarnya nggak main-main. Tahun lalu itu yang diperbaiki 16.000 sekolah. 16.000 sekolah, dananya langsung dikirim ke sekolah. Jadi sekolah itu memperbaiki sendiri sehingga cepat semua pembangunannya. Tahun ini yang diperbaiki 71.000 sekolah. Kita berharap nanti 300.000 sekolah totalnya itu bisa kita perbaiki sampai akhir masa pemerintahan Pak Prabowo di tahun 2024.
29. Jadi perhatian terhadap pendidikan itu juga tidak main-main. Nah, tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Soal otoritas, Soal ya, biarkan mahasiswa. ya kalau ada solusi dari masyarakat itu alhamdulillah. Tapi saya sepakat bahwa tugas untuk mencari solusi itu tugas pemerintah. Tapi masukan-masukan pemerintah itu begini. Ketika mahasiswa punya ide, ketika masyarakat punya ide, pemerintah juga sudah punya ide kan. Ayo kita debatkan, ayo kita diskusikan. Ada yang misalnya bilang, tadi Bang Ubed bilang, ada yang udah bilang nih beberapa bulan lalu, ini ada masalah di follow up kok. Cuman bergeraknya negara nggak bisa dengan tuduhan. Bergeraknya pemerintah nggak bisa dengan rumor, bergeraknya harus dengan bukti. Itu yang saya bilang, karena white collar crime itu canggihnya minta ampun. Kalau sudah terbongkar nggak ada tedeng aling-aling. Nah terakhir, sebenarnya dalam perdebatan itu juga berlaku buat mahasiswa. Jadi mahasiswa yang benar itu bukan cuma mahasiswa yang anti pemerintah. Bukan hanya mahasiswa juga harus bisa terima kalau ada mahasiswa mungkin di ruangan ini yang pro pemerintah. Karena itu juga hak. Saya dulu pernah dibully ketika saya masuk tahun 98 itu. Bang Ubed mungkin nggak suka, senior-senior saya nggak suka. Saya disuruh tahun 98 saya masuk kuliah, 3 bulan setelah Pak Harto lengser. Saya disuruh pasang siapa idola Anda di buku tanda tangan. Saya tempel paling depan ini Soeharto. Dan mahasiswa tidak bisa menerima perbedaan pendapat, itu saya dibully tuh. Karena idola saya, Soeharto, kan hak saya juga untuk pro Soeharto. Sama juga hari ini hak juga mahasiswa lain untuk pro pemerintah, tanpa harus juga dicap buzzer, tanpa harus dicap cair ini, tanpa harus dicap mitra rezim dan lain-lain. Jadi kalau menjadi yang kritis terhadap pemerintah itu halal, menjadi pro pemerintah juga halal loh. Saya ingin mengubah cara pandang aja untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Pertama, terima kasih Bung Hasan Nasbi yang mengaku bahwa idolanya adalah Soeharto. Dan tentu Soeharto adalah juga figur yang kontradiksi dan catatan kami lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Tapi kita tidak flashback ke sana ya Bang? Iya, kita cuma mengingatkan saja. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan Pak Mujamil, peristiwa Agustus 2025 itu adalah akumulasi dari kekecewaan publik yang luar biasa. Karena DPR seringkali mengabaikan aspirasi publik. Dari mulai revisi Undang-Undang KPK, kemudian Undang-Undang Omnibus Law, dan lain-lain. Bahkan undang-undang bisa dengan cepat dibuat tanpa ada apa yang disebut dengan meaningful public participation. Partisipasi publik yang bermakna. Itu satu. Yang kedua, yang buat rusuh itu bukan mahasiswa. Karena terbukti dari hampir 1000 yang ditangkap, itu hampir 900-nya sudah dibebaskan. Nggak ada bukti-bukti bahwa mahasiswa yang bikin rusuh. Lalu siapa yang bikin rusuh itu? Nah, itulah tugas pemerintah membuktikan terakhir. Karena masih ada yang masih diadili. Siapa sebenarnya yang bikin rusuh ini? Karena analisis saya juga sebagai ilmuwan sosial dan memang studinya tentang diantaranya tentang social movement, itu memang ada aktor-aktor tertentu yang bikin kerusuhan. Kalau versi polisi namanya anarko Bang? Itu yang sebenarnya, saya tadi mau menyebutkan itu, karena anarko ada yang juga jejaringnya dengan, ya gitu-gitu juga ya, saya mau nyebutin, nanti panjang diskusinya. Jadi artinya Pak Mujamil, jangan cepat melihat bahwa mahasiswa itu rusuh, no. Mahasiswa itu sangat civilized, sangat beradab. Bahkan mereka demonstrasi di HI, mereka nggak bikin rusuh misalnya. Mereka tuh bisa marah ketika mereka direpresi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses polisi melakukan menghalau demonstrasi itu, dia mesti pakai aturan, ada SOP-nya. Ketika SOP-nya dilanggar oleh aparat, disitulah mahasiswa protes. Itu yang kemudian terjadi yang tidak bisa dihindari. Misalnya tidak ada peringatan, bahkan pernah ada misalnya gas air matanya sudah kadaluarsa misalnya. Oh itu pasti mahasiswa protes. Jadi menurut saya tolong cermati demonstrasi itu bahwa cara ngelihatnya idenya apa.
Idenya jelas bahwa mereka ada 5 tuntutan, ada 10 tuntutan, ada 15 tuntutan. Kalau di antara ide itu sangat politis, baru kita curigai. Ini apa nih balik ini, apa? Tapi saya sebagai akademisi lihat murni kok ini. Gitu. Jadi tidak dapat dibenarkan kalau kemudian mahasiswa tujuannya nggak jelas. Mahasiswa bikin rusuh, no, tidak. Pak Muzamil, tuduhannya boleh dibantah? Terima kasih. Kami ini melihatnya yang demo itu mahasiswa. Saya nggak tahu itu ada orang ketiga. Kalau ada orang ketiga, buktikan orang ketiganya siapa. Selalu kalau seandainya mahasiswa yang kita lihat sekarang, tahun kemarin itu, kita bangga juga ngelihat mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tetapi kalau kita lihat kemarin, itu tahunya rakyat, apalagi saya orang Betawi, awam sekali. Saya nggak ngerti dengan politik. Tahunya itulah gerakan mahasiswa. Saya nggak tahu itu ada orang ketiga. Siapa yang bermain? Itu. Jadi saya harap silakan. Kalau seandainya dari mahasiswa mana untuk demo ke Jakarta, silakan. Pasti saya dukung. Tapi jagalah ketertiban umum. Yang satunya jangan brutal, jangan anarkis kayak seperti tahun 2025. Itu Pak. Terima kasih. Iya. Dia masuk boleh. Saya kira saya masuk? belum selesai ya. Jadi siapa yang bisa membuktikan itu bukan mahasiswa di pengadilan. Jadi sementara yang sudah kita tahu dan itu sudah clear, dari 1000-an kurang lebih ditangkap itu, kurang lebih 900 sudah bebas. Nggak ada bukti bahwa mahasiswa itu bikin rusuh. Itu clear, itu datanya ada itu. Kemudian soal diskusi di UGM, justru panitanya yang tidak punya semangat demokrasi. Kalau diskusi demokrasi begini nih, ada unsur mahasiswa yang jadi panelis, ada guru besar misalnya, ada akademisi, lalu ada pemerintah. Seperti catatan demokrasi ini ada pihak pemerintah, ada mahasiswa, ada non gitu loh. Yang terjadi di sana itu adalah sepihak. Yang pembicaranya semuanya dari pemerintah. Mahasiswa tidak ada. Jadi seperti kesannya adalah mahasiswa tidak diberikan ruang yang cukup merdeka di dalam sebagai pembicara. Itu menimbulkan kecurigaan. Daya kritis mahasiswa muncul. Kalau waktu diskusi itu ada mahasiswa di depan, ketua BEM-nya atau sekarang nama serikat mahasiswa di UGM ya, itu saya yakin tidak akan menimbulkan itu. Karena dia akan bisa. Akhirnya semuanya mahasiswa ya? Enggak, panelisnya mereka semua, pemerintah semua. Semua mahasiswa itu Pak? Iya di depan itu audiens, tapi pembicara adalah pemerintah. Itu yang saya maksud, pentingnya equal forum yang sejajar. Bahwa kalau pemerintah mau diskusi dengan mahasiswa, ajak mahasiswa sebagai panelis, bukan sebagai objek yang kemudian dijadikan sasaran untuk sosialisasi sekedar satu perspektif. Jadi data empiriknya itu yang tidak bisa dibantah kan, karena panelis mereka semua begitu, bukan tidak ada mahasiswanya, tidak ada guru besar di situ dan sebagainya. Apalagi datanya di kampus UGM, universitas. Jadi ya, saya izin masuk Kang Ubed sama Mbak juga dengan rekan-rekan sekalian. Pertama saya ingin menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Fatimah Zahra terkait, kalau mau ngasih solusi itu kan tugasnya presiden. Memang saya sepakat dengan itu Mbak. Saya sangat sepakat dengan apa juga yang disampaikan oleh Bapak Hasan Nasbi bahwa tugas presiden, kita berikan mandat dia sebagai presiden, dia menyelesaikan masalah yang ada di bangsa ini. Dia memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sepakat soal itu. Tapi maksud saya begini, kita coba tarik tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu kan pada hakikatnya untuk memerdekakan. Nah, dengan adanya untuk memerdekakan ini kan dalam artian kita memiliki kebebasan, gitu. Kita memiliki kebebasan. Akhirnya dengan adanya kebebasan itu kita memiliki kemudahan, gitu. Kita sebagai mahasiswa harusnya hadir juga tuh, ya kan? Kita punya fungsi kontrol sosial, misalkan kita hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi-solusi konkret atas masalah-masalah yang ada di masyarakat, misalkan. Misalkan ada masalah irigasi di sini, apa solusinya? Atau kita memberikan substitusi barang lain, misalkan, kalau nggak ada gas, kita boleh pakai apa? Pakai minyak, pakai kayu, atau menyelesaikan masalah-masalah lain. Nah, maksud saya adalah, kalau kita berangkat hari ini, kita lihat dengan kondisi yang ada secara skala nasional, terjadi distrust besar-besaran, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud juga. Distrust besar-besaran, kita berangkat dari situ dulu. Kalau sudah distrust, siapapun pemimpinnya, siapapun orangnya, dia akan tetap jadi salah.
gitu. Dia akan tetap salah gitu. Bagaimanapun cara kita menilai, kalau sudah distrust dia akan tetap jadi salah gitu. Maka saya ingin mengajak dan ingin berdiskusi juga ke depannya, bisa nggak solusi ini bukan berarti kita memberikan sesuatu yang konkret gitu. Tapi kita diskusikan, adakan dialog, dialektika dengan pemerintah. Apa solusi dari mereka? Apa solusi dari kita? Sehingga ada win-win solution di situ. Gitu, saling menengahi. Oh, ternyata atas permasalahan program MBG misalkan, solusinya adalah ini. Oh, ada korupsi di sini. Apa datanya? Bagaimana faktanya? Kita sampaikan. Mereka terbuka nggak dengan hal seperti itu? Itu yang perlu kita tandai. Pemerintah sudah terbuka menampung semua masukan aspirasi teman-teman mahasiswa Sebogor ini? Kalau terbuka, itu sebenarnya tergantung di mana tempatnya dan siapa orangnya, Bang. Dari Indra pribadi dan teman-teman BEM. Oke, sejauh ini kita teman-teman di BEM Bogor, wabil khusus kita di BEM Bogor ya, kita juga tadi sore sudah melaksanakan aksi Pak Ubed, mohon maaf, juga Abang. Kita juga bisa menunjukkan bahwa aksi itu tidak mulu-mulu harus berteriak dengan kuat, tidak mulu-mulu harus menunjukkan sesuatu yang sifatnya membahayakan atau membuat masyarakat risih justru Pak. Kita bisa menunjukkan aksi bisa dengan cara simpatik, dengan cara-cara yang akademik, dengan cara-cara yang baik gitu. Nah, terkait pemerintah apakah terbuka atau tidak, sebenarnya tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Pertama, aksi ini kan maksudnya parlemen jalanan ini kan bukan hal yang satu-satunya untuk menyampaikan aspirasi. Ada cara-cara lain, ada metode-metode lain yang bisa kita tempuh. Misalkan saya selalu menerapkan dalam pergerakan kita, perjuangan kita sama teman-teman, kita selalu menempuh, misalkan sebelum kita aksi, kita lakukan dulu observasi di masyarakat. Setelah observasi, kita kaji datanya, kita konsolidasi, kita layangkan dulu surat, kita melakukan mediasi. Jika pemerintah terbuka, terbuka, kita saling bertemu dan dialog antara pemerintah dengan mahasiswa. Apa permasalahannya, bagaimana solusinya, kita bahas bersama-sama. Tapi kalau tidak terbuka, maka turunlah kita ke jalan, tapi dengan cara-cara yang tanda kutip. Tentunya dengan cara-cara yang baik dan beretika. Cara-cara yang baik dan beretika, sampai titik dulu, sampai situ dulu Mas Indra. Cara-cara baik dan beretika apakah akan ditampung oleh pemerintah? Dijawab sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Pemirsa, kami kembali. Yuk. Sekarang kita juga akan melibatkan teman-teman mahasiswa. Silakan dari Ibnu Khaldun, dari BINUS atau dari Trisakti. Dari Trisakti silakan. Oke, selamat malam yang terhormat. Nama saya Willy Arta dan saya saat ini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan saya sangat bangga menjadi mahasiswa di Trisakti. Dan kalau bisa saya katakan beberapa waktu lalu kita melihat adanya gerakan masyarakat sipil dan juga teman-teman mahasiswa tentunya yang turun ke jalan, namun yang kita dengar seringkali dari pemerintah adalah aspirasi sudah kami dengarkan, kami tindak lanjuti, dan sudah kami tampung. Pertanyaan kami, apakah memang benar aspirasi yang kami sampaikan itu benar-benar ditampung sebagai pertimbangan pemerintah atau hanya sebagai bahasa politis yang untuk meredakan eskalasi atau tidak terjadinya eskalasi? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Bang Hasan Hasbi, boleh langsung dijawab Bang Hasan Hasbi. Ini pertanyaan ditujukan kepada pemerintah ya? Iya, kalau teman-teman Trisakti kayaknya kemarin ketemu dengan Wakil Ketua DPR kan? Kalau tidak salah Wakil Ketua DPR langsung telepon pemerintah nggak? Teman-teman bisa dengar nggak? Ada perwakilan nggak yang masuk ke dalam telepon pemerintah? Jadi maksud saya begini, pasti jadi perhatian, pasti jadi pertimbangan. Tapi mungkin nanti ekspektasi teman-teman nggak 100%. Dan mungkin memang nggak akan 100%, mungkin 80%, mungkin 70%. Tapi bukan berarti tidak didengar, tidak dipertimbangkan. Bahkan sangat mungkin dibahas dalam rapat terbatas loh. Atau rapat koordinasi setingkat menteri, sangat mungkin untuk dibahas. Jangankan tuntutan-tuntutan yang turun ke jalan. Isu yang beredar di media sosial aja, itu kadang-kadang dibawa ke dalam rapat rakor setingkat menteri. Oh ada protes ini bagaimana? Atau kadang-kadang dibicarakan di dalam rapat terbatas. Jadi jangankan turun ke jalan yang jelas-jelas spotlightnya besar, yang hanya sekedar di media sosial aja itu jadi pembicaraan.
Maksudnya keriuhan jadi itu direspon, Bang? Iya, jadi pertimbangan. Sama sekali, dipertimbangkan. Loh, sekarang kan media sosial kita nggak ada batasan dan nggak ada saringan apa-apa. Semua orang bisa bicara apa aja. Tapi banyak kritik-kritik yang sebenarnya substantif di media sosial. Sebagian besar mungkin kita ya hanya dengar kisruh, caci maki, marah-marah, iya. Itu mungkin agak susah untuk dibahas karena kita nggak tahu poinnya apa. Tapi kalau yang kritik-kritik sangat didengarkan oleh siapapun itu, bahkan dibahas gitu loh. Jadi menurut saya demokrasi channelingnya banyak sekali. Dan negara kita menurut saya, mohon maaf, terlalu demokratis sehingga channelnya banyak sekali. Bahkan semua Anda bisa punya channel untuk berpendapat, menyampaikan suara. Jadi kalau ada 200 juta orang yang bermain media sosial di Indonesia itu bisa 200 juta aspirasi loh minimal sehari. Gitu. Itu tapi sampai ke istana ya Bang ya? Itu bukan sampai ke istana, tapi di pemerintah itu kan macam-macam levelnya. Ada kan yang cukup di level kabupaten kota, ada yang cukup di provinsi, ada yang cukup di tingkat kementerian. Tidak semua harus, kalau semua harus ditaruh di meja presiden, ya nggak muat meja presiden itu dengan masalah segitu banyak. Harusnya hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara bertingkat sampai level menteri koordinator, ya itu baru sampai ke telinga presiden. Tapi saya ingin menyatakan bahwa setiap suara itu, setiap kritik itu, apalagi kritik yang bisa dibahas, nih kan ada juga marah-marah itu bukan kritik menurut kita karena kita nggak bisa bahas gitu loh. Caci maki itu kita nggak bisa bahas gitu loh. Nah ingin saya tambahkan adalah bahwa demokrasi itu juga sebenarnya menyediakan ruang perebutan kekuasaan. Jadi bukan hanya misalnya mempertahankan kekuasaan, tapi demokrasi juga menyediakan ruang untuk perebutan kekuasaan secara berkala. Makanya kalau ada teman-teman mahasiswa yang demo menyuarakan tuntutan, lihat 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk perbaikan, pemerintah pasti senang. Tapi kalau sudah ada yang mengatasnamakan mahasiswa, mengatasnamakan gerakan civil society, pengen turunkan pemerintah, nah itu artinya nggak sabar untuk menunggu mekanisme perebutan kekuasaan yang disediakan oleh demokrasi. Kira-kira begitu. Pak Abdul Haris. Sudah nyala Pak? Oke, saya selalu bertanya nih, jargon yang dibawa oleh mahasiswa, reformasi jilid 2. Bagi saya belum saatnya kita reformasi jilid 2, karena kita harus tuntaskan reformasi jilid pertama. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu kan belum tuntas. Kalau kita bicara oligarki, gak sebatas oligarki ekonomi. Ada oligarki di bidang politik, ada oligarki di bidang militer. Anda lihat ada pimpinan partai yang berkuasa puluhan tahun, gak turun-turun. Ya. Korupsi di depan mata. Ada partai politik yang vokal memposisikan sebagai oposisi saat ini. Tetapi pada saat posisinya sebagai the ruling party, ada menterinya yang saat penanganan COVID terlibat juga kasus korupsi. Ya, saya minta agar mahasiswa fokus pada penuntasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fokus pada reformasi jilid pertama. Fokus pada supremasi hukum. Fokus pada otonomi daerah. Ya, Anda lihat daerah-daerah pada menjerit. Ya, transfer dana pusat ke daerah mengalami pengurangan. Dakdau itu harus menjadi perhatian. Eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terjadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Dan saya melakukan riset tentang itu. Ya, bagaimana izin pertambangan ditarik, yang tadinya diberikan kepada kabupaten ditarik pada tingkat provinsi dan pusat. Ya, persoalan otonomi daerah. Anda ingat, negara kita pernah mengalami trauma desintegrasi karena persoalan otonomi daerah. Gerakan PRI Permesta yang melibatkan ayah dari presiden kita, Pak Mitro misalnya. Ya. Nah, saya pikir ini menjadi konsen juga mahasiswa. Menurut Prof. Abdul Haris, apakah di bulan Juni ini aksinya tidak fokus? Bukan, bagi saya kita fokuskan, tuntaskan agenda reformasi jilid pertama. Dalam hal ini persoalan KKN, persoalan otonomi daerah, persoalan supremasi hukum. Ada yang sudah ingkrah menjadi tersangka tapi tidak pernah ditahan. Ya, itu penting. Jangan kita bicara mengarah pada reformasi yang targetnya mengganti kepemimpinan nasional.
Ya, Kang bisa Ubed. itu. Oke. Ya, saya coba balik logikanya Prof. Haris ya. Terus sebetulnya gagasan reformasi jilid 2 itu tentu kita coba telusuri ya. Karena saya juga menganalisis itu mahasiswa. Mahasiswa melihat bahwa reformasi jilid pertama itu telah dikhianati oleh elit politik. Misalnya, pemberantasan korupsi. Siapa yang merusak jadi korupsi makin kacau ini misalnya. Itu terlihat dari data. Indeks persepsi korupsi kita justru menurun. Itu satu. Bahwa memang makin koruptif. Dari 37 menjadi 34. 50 aja udah rapotnya merah, sekarang 34. Indeks persepsi korupsi kita. Satu. Yang kedua, ada peristiwa yang sangat menyakiti kaum cendekiawan pada tahun 2019. Ketika rezim parlemen dan eksekutif merevisi undang-undang KPK dalam waktu yang relatif singkat dan kemudian menolak aspirasi publik tentang perubahan KPK di mana penyidik-penyidik yang berkualitas pada waktu itu harus tersingkir hampir 57 orang misalnya. Dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan ternyata tes wawasan kebangsaannya bermasalah. Dalam teori evaluasi pendidikan itu bermasalah. Karena sangat subjektif dan terkesan menyingkirkan para penyidik yang hebat di KPK. Jadi sebetulnya saya mengatakan bahwa yang merusak reformasi itu elit politik, bukan mahasiswa. Yang kedua, soal otonomi daerah juga sama. Begitu keluar undang-undang Omnibus Law, sentralisasi, perizinan tambang itu terpusat. Jadi yang rusak bukan mahasiswa. Jadi menurut saya cukup alasan mahasiswa kemudian berpikir, maksudnya mengingatkan ini sudah hampir seluruh agenda reformasi itu dirusak. Soal pelanggaran hak asasi manusia misalnya. Indeks hak asasi manusia kita turun. Ya, dari 3,3 sekarang 3,0. Rapotnya merah juga. Bahkan supremasi hukum sebagai agenda reformasi juga, indeks penegakan hukum kita itu juga skornya 0,5. Kita tidak melebar, kita kembali ke aksi mahasiswa. Ya, maksud saya karena beliau mengevaluasi gagasan mahasiswa tentang reformasi jilid 2. Itu tidak ada satupun tuntutan mahasiswa itu untuk menumbangkan Prabowo Gibran. Tidak ada. Coba cek seluruh ini tuntutannya BEM UI. Tidak ada. Jadi itu kecurigaan yang berlebihan. Yang kedua, jika, karena datanya nggak ada. Coba periksa, 5 tuntutan mahasiswa, sebutin aja nanti. Tidak ada itu tuntutan itu. Kemudian jika pun pemerintah ini tumbang, misalnya begitu, dalam konteks demokrasi, ketika itu memang secara alamiah, seperti peristiwa Soeharto misalnya berhenti, itu adalah konsekuensi logis dari kekuasaan yang buruk. Jadi cara untuk tidak tumbang itu sederhana, tempatkan keadilan dalam proses memimpin. Tempatkan orientasi pada kepentingan rakyat. Misalnya, banyak nih kalau nanti saya kepanjangan ya, cuma saya mengevaluasi lah, termasuk juga MBG itu. Ternyata datanya menunjukkan tuh, MBG kan tujuannya baik, saya setuju idenya. Dan itu banyak negara mempraktikkan itu, sangat setuju. Tapi proses implementasi itu parah memang. Saya nanti tolong dicek datanya. Titik MBG ini, SPPG-nya hampir 15.000 titik. Tapi 60% ada di Pulau Jawa. Padahal daerah tertinggal tuh jauh lebih banyak membutuhkan. Saya dapat cerita empirik nih, ada yang menggarap daerah tertinggal untuk dapat SPPG. Ngasih makan di sana. Izinnya dan prosesnya luar biasa susahnya. Kendala-kendala itu luar biasa. Kenapa susah sekali sih untuk ngasih makan gratis di daerah tertinggal? Misalnya. Belum ini soal lain ya, soal lain. Jadi masuk catatan pemerintah mengatakan akan refocusing, evaluasi total. Sesaat lagi kita harus kembali usai jedanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Prof. Abdul Haris, ditanggapi dulu. Oke. Gerakan mahasiswa merupakan gerakan sosial menuju pada perubahan. Berbagai agenda-agenda utama reformasi belum tertuntaskan. Kami kecewa
agenda utama reformasi misalnya supremasi hukum, negara yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme belum sampai pada tujuan akhirnya. Maka itu merupakan pekerjaan rumah kita bersama. Semua kekuatan sipil, mahasiswa, ya, kekuatan-kekuatan sipil lainnya menuntaskan berbagai agenda reformasi yang belum terselesaikan sampai saat ini. Terima kasih. Oke, dari saya, pertama, mahasiswa bukan musuh negara. Pemerintah tidak boleh anti kritik terhadap isu-isu yang hari ini sedang terjadi, ya kan? Tetapi negara juga tidak boleh kalah, dengan anarkis, provokasi, dan agenda-agenda terselubung. Terkait mengenai hak konstitusional, hak berbicara dilindungi oleh warga negara, tetapi persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah kewajiban kita bersama. Terima kasih. Saya berharap mahasiswa jangan ada lagi blok jalanan, karena itu merugikan masyarakat. Saya berharap demo boleh, jangan rusuh. Bila rusuh sudah merugikan warga Betawi berhadapan dengan jawara-jawara Betawi. Terima kasih. Indra. Mahasiswa turun ke jalan bukan untuk anarkis, mahasiswa turun ke jalan bukan untuk menggulingkan, tapi kami turun ke jalan atas dasar kepedulian, atas dasar hati nurani dan kecintaan kami terhadap tanah air. Maka dari itu kami turun ke jalan dengan tujuan hanya satu, mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Bang Ubed. Ya, gagasan mahasiswa itu adalah gagasan yang menangkap aspirasi rakyat. Jadi ide-ide mahasiswa adalah ide yang justru didukung oleh masyarakat. Yang kedua, pemerintah menurut saya, termasuk juga DPR, jawablah kritik mahasiswa itu dengan tindakan-tindakan konkret yang menyelesaikan problem. Tidak kemudian dengan bahasa yang justru kontraproduktif. Bahkan menuduh di belakangnya antek asing, koruptor, dan macam-macam itu tidak diperlukan untuk menjawab kritik. Yang kedua, seluruh agenda reformasi itu hampir 90% dirusak oleh elit politik. Saya harus katakan itu karena kami dulu di jalanan dan ada keringat air mata dan darah dan nyawa kawan-kawan kami, maka ketika reformasi dihianati, sebetulnya ini momentum besar ya buat Republik ini ketika mahasiswa masih bergerak, kita mesti berterima kasih dengan mahasiswa karena mereka adalah generasi yang akan mewarisi Republik ini. Penduduk terbanyak di Indonesia adalah mahasiswa, Gen Z 27%, karena itu mereka punya hak agar masa depan mereka tidak direnggut oleh praktek-praktek kekuasaan yang justru merugikan masa depan mereka. Fatima, malam hari ini tanpa sekat bisa duduk sama tinggi bersama dengan pemerintah, nggak ada sekat sama sekali, tidak ada tembok yang membatasi ya Bang Hasan Hasbi ya. Kalau mau unek-unek disampaikan silahkan. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ketika rakyat mengalami kesusahan, ketika orang tua mengalami anak yang tidak bisa sekolah, yang dia ingin dengar itu bukan kita sudah menghabiskan 100 triliun untuk pendidikan. Kita sudah mendiskusikan ini di ruang rapat. Bukan itu yang ingin rakyat dengar. Ketika mengalami hal-hal seperti itu, yang rakyat ingin adalah anaknya bisa sekolah. Dan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Menurut kami, menurut generasi kami, pemerintah seharusnya bukan sibuk untuk menuduh seseorang adalah antek-antek asing, bukan sibuk untuk mengklarifikasi sana-sini atas isu-isu yang seharusnya bisa mereka cegah sehingga tidak menimbulkan kericuhan. Pemerintah harusnya sibuk memikirkan bagaimana caranya supaya kamera yang digunakan untuk menyorot saya ini bukan kamera buatan Jepang tapi buatan anak bangsa. Bagaimana caranya anak bangsa bukan hanya menjadi konsumen, tapi menjadi orang-orang yang menghasilkan ide-ide kreatif. Dan itu perlu pemerintah yang solutif, pemerintah yang cerdas, dan pemerintah yang tidak menyalahkan orang, tapi membuat sistem. Terima kasih. Jadi teman-temannya Bang Ubed yang dulu di jalan, sekarang sebagian sudah jadi pemerintah. Jadi teman-teman mahasiswa hari ini juga mungkin nanti sebagian akan jadi pemerintah, karena itu siklus saja. Dan yang ingin saya tekankan adalah bahwa demokrasi itu bukan misi suci. Bukan kita merasa misi suci kemudian orang lain iblis yang harus kita perangi. Dalam demokrasi itu semua pertarungan kepentingan. Karena itu yang difasilitasi oleh demokrasi. Dan juri terakhir pertarungan kepentingan ini adalah suara masyarakat.
Itu yang menjadi juri. Dan orang yang paling tidak adil itu biasanya bukan yang lahir dari orang-orang yang kelihatan urakan, tegas, keras, tapi orang yang tidak adil itu biasanya lahir dari orang yang merasa sedang menjalankan misi suci. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan wabarakatuh. untuk seluruh narasumber catatan demokrasi. Semuanya punya argumen, balutannya ada yang panas berapi-api selagi masih menggunakan data dan dikaji secara matang. Kami yakin itu akan didengarkan langsung oleh pemerintah. Ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Saya Andrew Merkuri, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh